teman-teman berbicara tentang kecanduan. Apa itu kecanduan? Kecanduan itu adalah sebuah habit yang dilakukan secara terus-menerus, ya, berulang, tiada hentinya, dan pelaku yang melakukannya itu bingung bagaimana cara berhenti. Itulah yang dinamakan kecanduan. Kecanduan itu ada yang positif, ada yang negatif. Namun kebanyakan manusia itu kecanduan pada hal yang negatif. Seperti halnya merokok, konsumsi obat-obat terlarang, ya. Akan tetapi menariknya di sini, orang yang kecanduan obat-obatan terlarang, katakanlah ganja, ya, misalnya eh, morfin, ya, sabu dan lain sebagainya, itu ada lembaga rehabilitasi yang menaungi mereka yang kecanduan berat, gitu. Jadi mereka di sana dirawat, dibaguskan mentalnya, dididik gitu untuk bisa keluar dari obat-obatan terlarang tersebut. Mereka di karantina lah, direhabilitasi. Ada perawatnya juga yang membantu supaya mereka bisa terbebas dari kecanduan narkoba gitu. Nah, akan tetapi saya nggak tahu kenapa ya kepikiran sebuah hal. Ada sesuatu yang justru lebih mengerikan daripada narkoba, yang lebih berbahaya daripada narkoba, yaitu kecanduan pornografi. Saya pernah melihat sebuah gambar, ya, gambar scanan otak, ya, ada alat scannya kan. Dalam ilmu kedokteran itu kan ada namanya apa ya, buat nge-scan otak manusia gitu. Nah, itu dibandingin tuh, ada otak orang yang kecanduan pornografi dan otak orang yang kecanduan obat-obatan narkoba gitu. Ternyata pas dicek, otak orang yang kecanduan pornografi itu sama halnya dengan orang yang kecanduan narkoba, sama-sama rusaknya gitu. Terus ada juga riset yang mengatakan orang yang kecanduan pornografi, ya, itu daya rusak otaknya itu seperti seorang pengemudi mobil yang kecelakaan, kemudian berbenturan, ya, si kepalanya itu dengan sebuah benda yang tumpul, ya, yang sangat keras lah benturannya itu. Kecelakaan nih dengan kecepatan 1300 km gitu kalau nggak salah, ya, seperti itu. Jadi saking rusaknya gitu, ya. Nah, sedangkan saya lihat dari data statistik, ya, dikatakan kalau orang yang kecanduan pornografi di Indonesia itu sangat besar itu jumlahnya. Ada sekitaran, kalau laki-laki ada 90-an% ya pernah mengaku menonton video porno. Kalau perempuan 50-an% gitu. Kalau laki-laki 90-an%. Nah, itu menunjukkan apa? Artinya Indonesia ini darurat pornografi. Ya, saya termasuk salah satu dari 90-an% itu. Tidak mudah gitu untuk keluar dari sebuah kecanduan. Ya, jangan mengira orang-orang yang kecanduan pornografi mereka tidak ingin keluar dari PMO. Mereka itu ingin sekali keluar gitu. Cuman bukan masalah mereka tuh manja atau gimana, ya. Jujur, mereka tuh butuh sebuah lembaga rehabilitasi untuk merawat mereka gitu, untuk membantu mereka keluar. Seperti halnya orang-orang yang kecanduan obat-obatan terlarang, mereka disediakan lembaga rehabilitasinya. Sedangkan pornografi itu nggak ada gitu. Orang-orang yang kecanduan pornografi itu nggak ada. Mereka nggak ada lembaga yang menaunginya untuk bisa membantu keluar dari hal tersebut. Nah, karena ia lebih bahaya daripada narkoba, seharusnya ada kan. Tuh.
Seharusnya ada sih bagusnya, karena emang apa ya, jujur saya juga kalau ada ya, saya ingin mengikuti, saya ingin masuk ke lembaga tersebut. Lebih baik saya 3 bulan tidak main HP, saya di karantina tanpa HP ya, kemudian di lembaga tersebut saya direhabilitasi selama 3 bulan tanpa HP. Jujur saya udah coba segala hal untuk keluar dari PMO. Hari ketiga gagal, hari keempat gagal, 11 hari hari ke-12 dan relapse, gagal terus aja seperti itu. Benar-benar melelahkan sebetulnya. Sebetulnya yang rugi siapa? Diri kita sendiri sebetulnya. Saya menyadari PMO itu salah, dalam hal agama itu dosa ya, dari segi kesehatan itu merusak otak itu, PFC, prefrontal cortex. Saya tahu, tapi kenapa saya melakukannya gitu, saya nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena saya kurang bagus, kurang bijak dalam manajemen emosional ya. Saya nggak tahu kenapa ya, kenapa saya nggak, susah banget mengontrolnya. Kemarin sore sampai malam saya melakukannya, itu gagal udah 3 hari padahal, dan saya harus mengulanginya lagi dari awal. Semoga kalian yang kecanduan juga bisa segera sembuh dan bisa sama-sama berjuang untuk keluar dari PMO. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.